Minasan konbanwa. O genki desu ka? Bertemu lagi dengan saya, Ayah Sensei di kelas kursus bahasa Jepang. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang interview atau interview. Ya, singkat atau yang umum-umum dalam bahasa Jepang. Saya harap siapapun yang nonton video kali ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya mohon izin untuk men-share PowerPoint saya. Hai, interview. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interview, pertanyaan-pertanyaan singkat ataupun interview umum yang biasanya ditanyakan oleh seorang penginterview kepada orang yang diwawancarai dalam bahasa Jepang. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Biasanya diawali dengan pengenalan diri atau jiko shokai. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa itu Jiko Shokai? Tentu masih ingat ya. Jadi Jiko Shokai itu adalah perkenalan diri. Biasanya seorang pewawancara akan menyebutkannya seperti ini. Hai, Jiko Shokai shite kudasai. Seperti itu. Hai, Jiko Shokai shite kudasai. Jadi, tolong perkenalkan diri Anda. Tentu masih ingat dong apa aja isinya. Kalau memperkenalkan diri yang singkat, biasanya ada nama, kemudian nama panggilan, kemudian apa lagi? Asal, alamat, ya, dan juga umur. Diingat kembali, yang pertama itu adalah Jiko shokai shite kudasai. Jiko shokai shite kudasai. Jadi tolong perkenalkan diri Anda. Yang kedua itu adalah Rirekisho. Jadi Rirekisho itu adalah riwayat pendidikan. Ketika kalian akan menyebutkan riwayat pendidikan, pendidikan terakhir yang kalian tempuh itu adalah pendidikan yang pertama kalian ucapkan ketika menjelaskan latar belakang pendidikan. Jadi biasanya untuk menyuruh seorang yang diwawancara itu menjelaskan atau menyebutkan latar belakang pendidikannya akan disebutkan seperti ini. Hai, ririkishu shite kudasai. Jadi tolong jelaskan latar belakang pendidikan Anda. Jika menyebutkan latar belakang pendidikan, hal pertama yang kalian sebutkan itu adalah tahun lulus kalian. Di sini ada tahun, kemudian ada nen, kemudian apakah itu universitas? Universitas tentu masih ingat apa itu universitas, yaitu daigaku, ataukah itu SMA, SMA apa? Koko, dan ditambahkan dengan o sotsugyo shimashita, yang artinya kalian lulus di universitas ataupun SMK tersebut pada tahun sekian-sekian. Jadi disebutkan dulu adalah pendidikan terakhir kalian, kemudian diikuti pendidikannya turun-menurun sampai ke sekolah dasar atau shogakko, ya. Dari universitas dulu, ataukah SMA dulu, ataukah SMK, kemudian ada SMP, kemudian SD. Ingat disebutkan dahulu tahunnya, kemudian jenjang pendidikannya ditambahkan O dan Sosugyo Shimashita. Jadi pewawancaranya akan mengatakan seperti, Hai, Rirekisho shite kudasai. Jadi tolong jelaskan latar belakang pendidikan Anda. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah Sennen gabi wa itsu desu ka? Nah, Sennen gabi. Sennen gabi itu adalah menanyakan kapan kalian lahir. Ketika menyebutkan ulang tahun, hal yang pertama kalian sebutkan itu adalah tahun kelahiran Anda. Kemudian bulan, baru hari. Ya, diingatkan pertanyaannya adalah seperti ini. Sennen gabi wa itsu desu ka? Kemudian kalian akan menjawab Sennen gabi wa nani nani nen, nani nani gatsu, nani nani nichi desu. Seperti itu. Ingat tahun dulu, kemudian bulan, kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya. Dari gambar sudah tahu dong kira-kira bisa menebak. Sukyo wa nan desu ka? Sukyo wa nan desu ka? Benar sekali ya. Sukyo itu adalah agama. Jadi ini belum tentu semua perusahaan akan menanyakan agama ya. Tapi kita jaga-jaga saja apabila kita ditanya kepercayaan kita itu apa. Apakah itu Hindu, apakah itu Kristen. Jadi kalian akan menjawabnya seperti ini. Sukyo wa Hindu desu. Atau Sukyo wa Kristen desu. Sukyo wa Buddha desu. Sukyo wa Protestan desu. Ataupun Sukyo wa Islam desu. Ingat kata kuncinya adalah Sukyo. Sukyo itu adalah kepercayaan atau agama.
Next, yaitu menanyakan, ada kilo di sana, kata kuncinya kilo itu artinya kilogram. Jadi ini menanyakan berat badan ya. Taijua nan gurai, taijua nan kilo gurai desu ka? Taijua nan kilo gurai desu ka? Kira-kira berat badan Anda berapa ya? Seperti itu. Jadi menanyakan berat badan. Cara menjawabnya adalah taijua ditambahkan angka, kemudian kilo bisa ditambahkan gurai kalau tidak yakin, kemudian dice. Jadi kalau gurai itu adalah kira-kira, ya. Taiju wa nan kilo gurai desu ka? Watashi wa 15 kilo desu. Kalau sudah yakin jawabannya, tidak usah ditambahkan dengan gurai. Tapi kalau tidak yakin dengan berat badannya, ditambahkan dengan gurai. Oke? Selanjutnya, ada sentimeter. Benar sekali ya menanyakan tinggi badan. Shinchou wa nan sentimeteru desu ka? Shinchou wa nan sentimeteru desu ka? Jadi diingat, ketika sudah mendengar tentang sentimeteru, ketika pertanyaannya mengandung sentimeteru, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan itu menanyakan tinggi badan, ya. Langsung dijawab dengan shinchou wa. Contohnya 100, tinggi badannya 100 cm. Shinchou wa 100 cm desu. Shinchou wa 100 cm desu. Seperti itu. Diingat, shinchou itu adalah tinggi. Kata kuncinya adalah sentimeteru atau sentimeter. Ya. Selanjutnya ini tentu sudah sangat umum ya, pasti sudah tahu. Harus hafal tentunya karena pertanyaan ini sudah sering kalian sebutkan pernyataannya yang mengandung ni sunde imasu. Ima doko ni sunde imasu ka? Ima doko ni sunde imasu ka? Jadi ima itu sekarang, doko itu di mana, sunde imasu ka? Tentu masih ingat adalah alamat kalian. Sekarang kalian tinggal di mana? Atau sekarang alamat kalian di mana? Cukup dengan menjawab ima watashi wa. Contohnya, Jalan Kamboja nomor 17 ni sundeimasu. Atau ima watashi wa Denpasaru ni sundeimasu. Tapi biasanya kalau ni sundeimasu lebih spesifik ya, disebutkan itu adalah alamatnya daerahnya. Selanjutnya, ini ada dua. Yang pertama bisa dengan anata wa oikutsu desu ka? Anata wa oikutsu desu ka? Yang kedua, anata wa nansai desu ka? Tentu kalau sai, kalian masih ingat dong. Kalau sudah ada sai itu menanyakan umur. Kalian bisa menjawab dengan watashi wa 17 sai desu. Saya berumur 17 tahun. Jadi perbedaan dari dua kalimat ini adalah kalimat yang pertama biasanya itu digunakan ketika keadaannya benar-benar formal, sangat formal. Lebih formal daripada yang nansai. Ya. Jadi kalau oikutsu itu lebih sopan dia, lebih formal dibandingkan dengan sai. Bukannya sai tidak sopan, sopan, tetapi oikutsu itu jauh lebih sopan dibandingkan dengan sai. Ya. Selanjutnya, oto-san wa nansai desu ka? Oshigoto wa nan desu ka? Oto-san itu adalah ayah atau bapak. Jadi menanyakan sai, usia, ayah kamu usianya berapa ya? Kemudian kalau oshigoto itu adalah pekerjaan. Pekerjaan ayah kamu apa? Cara menjawabnya, oto-san wa angka ditambahkan dengan saide, kemudian pekerjaan contohnya itu adalah seorang pengajar. Pengajar itu atau guru adalah kyoshi. Ya, jadi cara menjawabnya, ayah saya berumur 45 tahun dan dia adalah seorang guru. Saya ulangi pertanyaannya. Oto-san wa nansai desu ka? Oshigoto wa nan desu ka? Jawabannya adalah oto-san wa 15 sai de kyoshi desu. Ayah saya berumur 45 tahun dan seorang guru atau pengajar. Ya, diingat ini menanyakan
umur atau usia ayah kalian, dan pekerjaannya. Selanjutnya, di sini ada foto kazoku. Kazoku itu adalah keluarga. Kemudian pertanyaannya adalah Goryoshi wa doko ni sundaimasu ka? Tentu masih ingat dong yang tadi, kalau sudah ada doko ni sundaimasu ka, tentu menanyakan alamat. Goryoshi itu adalah orang tua. Orang tuamu tinggal di mana atau sedang tinggal di mana? Cara menjawabnya sama dengan ni sundaimasu, tapi ditambahkan goryoshin karena menanyakan orang tua, menanyakan subjeknya itu adalah goryoshin, bukan watashi ya. Goryoshin itu adalah orang tua. Goryoshin wa doko ni sundaimasu ka? Kemudian jawabannya Goryoshin wa Jalan Kamboja nomor 17 ni sundaimasu. Oke, diingat kalau udah ni sundaimasu menanyakan alamat. Selanjutnya, di sini ada gambar let's go to space brother. Jadi menanyakan tentang saudara tujuan saya maksudnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah anata wa nannin kyodai desu ka? Anata wa nannin kyodai desu ka? Kalau kyodai itu adalah saudara. Nannin masih ingat dong untuk menanyakan jumlah seseorang, bukan seseorang, menanyakan jumlah makhluk hidup atau jumlah orang, jumlah manusia. Anata wa nannin kyodai desu ka? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi aturannya kalau satu orang itu adalah hitoride. Kalau kalian itu adalah anak tunggal, kalian cukup menjawab hitori desu. Kalau kalian adalah berdua, kalian menjawab dengan futari desu. Kemudian kalau tiga, sangnin kyodai desu atau sangnin desu. Boleh ditambahkan kyodainya, boleh tidak. Ya. Kemudian 4, yoning, 5, gonin, dan seterusnya. Yang spesial itu adalah 1 dan 2. Tolong diingat, di situ ada hitori dan futari. Baik, selanjutnya. Setelah menanyakan jumlah saudara, di sini ada menanyakan nanbangmei desu ka? Nanbangmei desu ka? Jadi untuk nanbangmei itu menanyakan kalian itu anak keberapa. Nah, nanbangmei desu ka? Cara menjawabnya, kalian anak keberapa? Contohnya kalian adalah anak pertama. Pertama itu adalah ichi. Cara menjawabnya menjadi ichibangmei desu. Ichibangmei desu. Saya anak pertama. Kalau anak kedua, nibangmei desu. Saya anak kedua. Sampai di situ semoga bisa paham ya. Selanjutnya, kalau dari pertanyaan yang ini, kalian harus siap-siap membuat suatu kalimat singkat untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi untuk kalimatnya, kalau masih ragu atau kurang yakin, bisa chat saya di grup ataupun japri saya juga bisa untuk membantu merevisi kalimatnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah mulai menanyakan alasan dan sebagainya. Tapi kalau di sini masih belum ya. Yang di sini masih menanyakan Doshite Nihongo wo benkyou shimasu ka? Doshite Nihongo wo benkyou shimasu ka? Sudah ternyata di sini. Kalian di sini diberikan pertanyaan. Mengapa Anda belajar bahasa Jepang? Mengapa atau kenapa kalian belajar bahasa Jepang? Doshite Nihongo wo benkyou shimasu ka? Jawabannya mungkin karena saya suka bahasa Jepang, makanya saya belajar bahasa Jepang. Kalau saya suka bahasa Jepang, jadinya seperti ini. Watashi wa Nihongo ga suki dakara Nihongo wo benkyou shimasu. Watashi wa Nihongo ga suki dakara Nihongo wo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang karena saya suka bahasa Jepang. Atau dengan alasan-alasan lainnya. Ingat ditambahkan karanya dulu, setelah alasannya itu kemudian ditambahkan Nihongo wo benkyou shimasu. Pertanyaan selanjutnya, ini bukan alasan, jadi ini adalah rentang waktu atau sejak kapan. Pertanyaannya itu adalah Itsu kara Nihongo wo benkyou shimasu ka? Itsu kara Nihongo wo benkyou shimasu ka? Nah, untuk pertanyaan yang ini,
Artinya adalah, sejak kapan Anda belajar bahasa Jepang? Kalian bisa menjawabnya mungkin dari 6 bulan yang lalu bertemu dengan saya, bisa dijawab dengan Rokugatsu kara Nihongo o benkyou shimasu. Kalian mulai belajarnya 6 bulan yang lalu. Kalau seandainya tahun, 1 tahun yang lalu, bisa gunakan ichinen kara, bisa juga. Atau ketika kalian masih jadi SMA, kokosei kara. Atau ketika kalian masih SMP mungkin, kalian sudah belajar bahasa Chugakko kara Nihongo wo benkyou shimasu. Jadi bisa dijawab di depannya dulu, waktunya itu bisa berupa tahun, berupa bulan, ataupun masa kalian belajar. Entah itu masa kalian SMA, entah itu kalian masa SMP mulai belajar bahasa Jepangnya ya. Selanjutnya, ini nih. Moshi nihon e itara, nani o shitai desu ka? Nah, jadi pertanyaan ini cukup membuat kalian excited nggak ketika mendengar? Seandainya nih, kalian pergi ke Jepang, apa yang ingin Anda lakukan? Itu artinya ya, Moshi nihon e itara, nani o shitai desu ka? Kalau Anda ke Jepang, kira-kira kalian mau ngapain ya? Nah, seperti itu. Contohnya, jawabannya, ingin melihat bunga sakura. Sakura o mitai desu. Atau sakura o mite shitai desu. Bisa ya, ingin melihat bunga sakura. Atau ingin jalan-jalan. Sampo shitai desu. Akihabara. Oh, sampo shitai desu. Anda ingin jalan-jalan di Akihabara. Ini juga sama, kalau ingin direvisi kalimatnya atau tidak yakin dengan jawabannya, bisa langsung hubungi saya, japri saya atau di grup ya. Selanjutnya yang terakhir, anata ni yotte nihon no kata wa do desu ka? Pertanyaan ini adalah menanyakan apa pendapat Anda tentang Jepang? Entah itu negaranya, entah itu kebudayaannya, ataupun bahasanya. Kalian bisa memberikan berbagai alasan. Menurut Anda Jepang itu bagaimana? Kalau menurut Anda Jepang itu adalah negara yang indah, jawabannya Nihon ga kirei desu. Karena Jepang itu indah, boleh. Nihongo ga musukazi desu. Ataukah bahasa Jepang itu susah? Nihongo ga muzukashi desu. Nihongo ga muzukashi desu. Itu artinya bahasa Jepang itu susah. Dan berbagai macam alasan. Itu terserah kalian, karena itu adalah pendapat pribadi kalian. Jadi dari sekian pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami ya melalui video ini, karena sebelumnya materi sudah saya share juga di grup WA. Jadi saya harap video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang pertanyaan-pertanyaan tentang interview atau interview. Ya. Baik, mungkin sekian video pembelajaran kita tentang interview. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa dipahami kepada semua yang ingin belajar bahasa Jepang. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup video ini dengan ucapan terima kasih, selamat malam, dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.